Tolak lado kan enggak? Enggak.
Cepat, duduk. Duduk. Masuk ke pandangnya kemari. Pandangnya ke arah saya. Saya jangan yang lain. Selamat sore. Yang udah diajarkan dilaksanakan. Selamat sore. Gerakannya dimainkan. Gerakannya suara. Gerak. Beragam. Selamat sore. Jadi biasakan yang benar, yang bagus. Dan membenarkan yang biasa. Kita boleh tinggal di kampung, tapi tidak boleh kampung. Kenapa demikian? Ya kalau kita matang dibanding pada Aceh, kira-kira kota mana? Ya kan aja mereka kota, tapi gua lebih kota pada lo. Jaga gaya lo, betul nggak? Ya. Kalian ujung tombak negara ini ke depan. Negara tidak lihat dari mana asalmu. Siapa kamu? Kamu jadi mahasiswa jangan minder. Coba sini. Coba. Di negara ini yang punya nilai lebih, yang punya nilai lebih hanya sekolah pemerintahan. Kalau bidang militer, akademi, ya pabrik. Bidang sipil, STPDN. Di luar itu semuanya sama. Mau UGM, mau UNPAD, mau Unia, mau UNAR, mau UNRI, maupun Al-Muslim. Ya, karena kalian sama-sama statusnya sebagai mahasiswa. Jangan minder atau jangan rendah di. Kalau kalian belum apa-apa sudah kena mental, sudah rendah diri, sudah minder, kamu akan sulit untuk bersaing. Ya, akan sulit untuk bersaing. Jadi percaya diri, yakin. Mau kamu kuliahnya di negeri, mau di swasta, ya, mau di Banda, mau di Medan, mau di Matang, atau SMP, tidaknya 3 kali. Ya. Luar biasa, dan tidaknya dari kota masuk kampung. Saya sempat tunda, mampu gak dia membangun keluar. Ternyata alhamdulillah, sekarang anak saya cewek, berdua, di tengah satu sudah ditunjukkan ya sekarang. Sudah masuk ke kebutuhan guru. Padahal SMP-nya itu Gempang, Lembang, terakhir SMP guru. Masuk tengah satu, bisa bersaing. Karena yang saya tanamkan di diri dia adalah kepercayaan diri. Kalian juga sama, masuk kalau komplek kita ini, ya, asrama ini, kami menanamkan kepada kalian kepercayaan diri. Jelas nih? Jelas ya? Tidak ada yang hebat. Tidak ada yang hebat. Yang ada itu yang belajar. Ya. Kamu rajin buka buku di bidangmu, mata kuliahmu, kamu hebat. Jangan kamu kuliah dari rumah supaya tidaknya ke laut, berpelukan kayak Teletubbies. Betul nggak? Jangan begitu, sayang orang tua. Dari pagi kalian sudah melaksanakan kegiatan mengenal lingkungan. Ya, kulit luar lingkungan daripada kehidupan militer. Kulit luar. Yang kamu lihat tadi, daerah latihan kita sebagai skill, ya, mulai dari latihan taktik, latihan tembak, sampai latihan tangan, sampai dengan latihan tali kembali. Jadi tentara itu namanya mountain race, ya, bagian hutan gunung, itu aja dasarnya. Ya. Kenapa kalian tidak kita mainkan? Yang pertama waktu. Saksikan, karena itu harus ada teorinya dulu. Gak bisa untuk kita langsung naik Al-Muslim, letak, jatuh, letak. Karena itu ada teori, harus ada penguatan dulu ya. Ya. Kalau kalian digunakan hanya beberapa meter, kalau saya di Batu sana latihannya dari gunung ke gunung, di bawahnya sungai Batu Cadas.
Kalau bisa ada. Batu ya kalau jatuh ya udah jadi kornet. Tapi dilatih dulu tangan, dilatih menguatkan tangan. Teknik dilatih. Kalian diperkenalkan ini. Nanti kalau mau mendalam, kalau ada rekan-rekanmu atau dirimu mungkin yang mau ikut mapala, ya nanti bisa kita mendalam. Ya nanti akan kita mendalamkan di kampus ya, ya. Ya, mana tahu ada yang ya memang kita belum punya ini. Banyak penting belum ada kita. Medianya belum ada, Pak. Kalau mapala itu jadi banyak penting enggak? Kalian sudah mencari itu semua. Waktu yang tersisa ini saya akan bisa pencerahan tentang wawasan Nusantara. Ya, waktu yang tersisa ini akan saya berikan pencerahan kepada kalian tentang wawasan Nusantara, yang atau bela negara. Negara kita aja apa namanya? Negara Kesatuan Republik. Jangan ada pikiran negara Aceh. Ya, karena sampai dengan sore ini siapapun di Aceh ini ya yang dulunya berseberangan sekarang sudah mulai menghormatkan. Siapa dia? Ya itulah ya dulunya kita, wakilnya para kita berkita. Itulah ya, dan kita yang tidak ada apa-apanya ini gak usah. Wah, saya ini tidak begini. Saya ini maunya begini. Nah, usah. Dan cintai negara ini itu perjuangan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau ada cerita Aceh tidak pernah dijajah, itu ceritanya salah. Pembelotan. Dalam hukum perang internasional, ya. Dulu negara kita ini dijajah oleh negara apa? Belanda. Masuk je? Kembali lagi ke pada masa agresi militer Belanda. Masuk lagi. Jepang kalah, Belanda masuk. Sampai akhirnya ada perjanjian konferensi meja Bunda. Ya, sikat KMB. Dalam konferensi meja Bunda, di sanalah dinyatakan bahwasanya seluruh bekas jajahan Belanda itulah namanya Indonesia. Makanya kalau Kalimantan itu pulaunya dua, tapi terpisah. Bagian utaranya diambil oleh Malay, yang Brunei Darussalam. Bagian bawahnya itulah Indonesia. Barat, timur, selatan. Utaranya Brunei. Kenapa demikian? Siapa yang tahu? Hah? Siapa yang tahu? Ini kalian saya tahu nih. Karena bagian utara itu yang jajahin Inggris. Malaysia itu bagian dari negara dominion Inggris. Malaysia, Brunei. Belanda yang di bawah. Sama halnya seperti Papua Nugini. Irian itu ada kepala, ada ekor. Yang punya kita bagian badan kanan, ekornya jadi negara Papua Nugini. Kenapa? Ya karena juga itu bukan jajahan Belanda. Yang masuk ke sana negaranya negara Prancis atau Portugis, ya bangsa Portugis. Nah, masuk ke Timor Leste. Timor itu satu pulau, namanya Pulau Timor. Berbagi dua wilayah. Bagian utara Timor Leste yang sekarang sudah menjadi negara, bagian bawah Nusa Tenggara. Kenapa bisa lepas? Timor. Ya sama jawabannya, karena Timor Leste itu juga bukan jajahan Belanda. Dia jajahan Portugis. Makanya nama saya ini muncul di Domingus ini. Ini sejarah nih. Orang tua saya salah satu saksi yang bergerak di Timor tahun 75-76 ini. Berangkat satu batalion, kurang satu pusat. Wah, bayang bisa. Bayang nggak? Sangat cukup berbahaya. Ya. Berangkat satu batalion, konflik perang, kembali ke satu pusat.
Tapi zaman Habibie itu kita lepas. Karena memang ke Timor itu kita sebagai penjajah. Karena Timor itu tidak masuk dalam wilayah Indonesia sesuai hasil konferensi Medan Bunda. Jadi kalian harus tahu nih, jangan kalian berpikiran merdeka itu gampang. Semua sudah diatur di dunia internasional. Sama halnya seperti kamu punya tanah atau orang tuamu punya tanah sawah atau kebun, pegangnya apa? Nah, ya surat. Namanya boleh diatur seperti ini. Tidak bisa orang pertama-tama melihat itu punya saya. Mana buktinya? Ini saya punya akte. Oh ya oke, diterima. Kamu coba sertifikat. Buat mana ini? Akte kamu sama sertifikat. Buat mana? Sertifikat. Apalagi dasarnya udah jelas. Ada aktenya untuk jual pada akte. Nah, negara juga sama. Ya, negara sama. Aceh, ya ini saya bukan menyatakan itu sudah damai sekarang ya. Saya juga pernah jadi saksi sejarah di Aceh ini. Siapa yang lahir 97? Tangan. 97. 96. 98. Saya udah masuk kemari, Pak. Ya adik-adik sekalian, saya udah masuk kemari. Pada ini, saya di sini udah main nih. Ya 97 itu saya udah bangun senjata dan makanya masa muda saya nggak pacaran. Ya saya nggak pacaran. Jadi kalau kita keberadaan TNI di Aceh ini, ya kita mempertahankan pangkat martabat merah NKRI. Aceh ini punya sejarah berbeda dengan Timor, berbeda dengan Papua Nugini dan berbeda dengan Brunei Darussalam. Karena di sini pernah Belanda dulu berhentinya, walaupun tidak lama. Berapa tahun? Tahu nggak? Berapa tahun Belanda berada di Aceh? Hah? Berapa tahun? 60 tahun. Yang kalau Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda, masuk Aceh ini hanya 60 tahun. Karena kenapa demikian? Karena dia bergerak dari Pulau Jawa sana kan banyak perlawanan, ya kan? Dari Lampung dihadapi orang Lampung, masuk dan kemari di Aceh ini hanya 60 tahun. Tapi yang kita 60 tahun, satu hari aja Belanda itu lokal buangan kecil aja sudah sah tuh. Kalian pernah nonton film binatang nggak? Film hewan-hewan binatang buas itu kan nonton ya? Nah, pernah lihat harimau? Harimau itu kalau dia di mana dia buangan kecil, buangnya beberapa titik itu wilayah dia. Sama kayak Belanda masuk ke Indonesia ini. Jangankan 60 tahun, satu hari saja dia sudah sah. Karena saat itu memang Indonesia ini masih negara yang belum jadi. Tapi karena bersatunya para pejuang kita dari Sabang sampai Merauke, mana? Oh, di sini ada pahlawan apa tuh? Tengku Cikitiro, Iskandar Muda, Tengku Umar, Cun Yadin, itulah. Mereka memperjuangkan Aceh ini untuk bersatu dengan yang namanya Indonesia. Kalian sebagai generasi muda yang nantinya bakal jadi pemimpin minimal di Aceh ini harus tahu, jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah diajak yang belum jelas. Ini saya kasih tahu sedikit lah ya. Aku pernah dengar yang kejadian ini. Ada dengar ya? Kejadian di Desa. Kita bergerak loh. Bahkan ini sebagai saksi juga nih, mengejar mereka ke Rizal, lari kemana-mana, satu kontak tembak. Cuma karena kita sekarang tidak boleh terima. Ya, kalian apa-apa tahu? Ya, nanti kesimpulannya adalah yang dia rekrut orang-anak muda kayak kalian yang nggak tahu apa-apa, dikasih tunjuk, dijanjikan uang, ini itu, ujungnya belum sempat bergaji dewan. Kejadian geni.
Ya, kontak tembak di Grong-Grong. Itu mati meninggal itu meninggal sia-sia misalnya. Kita yang udah dilatih aja, ya, yang udah dilatih, kamu tadi tadi lihat sama tembak kan? Iya nggak? Nah, kita dilatih itu, bisa tembak jarak, duduk, itu aja begitu mahir menembak. Sudah dilatih. Apalagi kalian yang kasih senjata tidak tahu bagaimana memoperasional, akhirnya kalian jadi lesang. Tahu nggak lesang? Itu yang sasaran tadi. Nah, tentara bergerak. Target. Dar! Kapal. Jadi lesang. Kamu punya senjata. Tembak. Bang. Tembak. Tak kena. Akhirnya kamu yang dihajar. Enak. Masih dapat enak. Benar. Tidak ada agama kita mengajarkan jihad itu yang tak jelas. Kalau kamu mau jihad, berangkat ke Israel sama itu, berangkat ke Amerika saja. Tapi itu tidak boleh, karena negara kita tidak membenarkan juga kita melaksanakan serangan kepada orang yang tidak menyerang di. Nah itu, rumusnya itu. Tapi kalau orang nyerang kita ya ada. Nah kembali ke cerita tadi, ya, banyak di sini korban sia-sia, kasihan. Masa depan jelas, yang tetap bias. Apalagi masih bujangan, nyesal kamu deh. Kalau cuma tidur sama tahu tidur, karena udah pak. Hah? Kamu jangan personal ya mas, tidak saya. Aku telgas sama dia lah. Ya, nanti kamu nyesal. Belum sempat nikah, belum sempat rumah tangga, belum ada keturunan, sudah tapi ya masuk tanah. Nyesal nggak kira-kira? Rugi ya? Jadi tolong kalian berpikirnya yang sehat. Untuk ruginya diingat. Sekarang banyak aliran besar mengajak kegiatan ISIS, ya kan? Diajak meninggalkan apa namanya? Meninggalkan kegalauan dengan obat, banyak narkoba. Jangan, ya. Kasihan dirimu, kasihan orang tuamu, kasihan keluargamu. Kalau itu kamu udah kena, udah nggak ada arti lagi kamu. Terus sini ya. Nah, kita masuk lagi ke masalah kawasan Nusantara. Jadi kita di Aceh ini dulunya salah satu daerah konflik. Sekarang kita sudah damai. Enak nggak damai? Enak ya. Kalau dulu waktu konflik saya tugas nengok orang Batak dan main senang. Hei, kau mau kemana? Enggak bang, mana bang? Mau jodoh kok sana? Ke sini. Nah, kita ajak cari ngomong. Ya kan? Mana dia? Jalan-jalan jadi ngobrol. Itulah tugas yang perang dan banyak. Yang saya saksikan sendiri lebih berharga nyawa yang ayam daripada nyawa manusia. Nah, artinya tidak enak kan? Kalau sudah damai gini, kita bersama untuk menjaga. Kalian sebagai mahasiswa, sebagai generasi penerus nantinya yang bakal menduga kita pejabat-pejabat yang ada sekarang, itu yang benar. Ketahuilah sejarah supaya kamu tidak ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi dengan dasar itu tadi, yang saya masukkan ke tentang keberadaan TNI. Indonesia ini suatu negara yang punya sama di rumah punya pengamanan. Kalau sekarang Cina, karena uangnya banyak, dia pakai CCTV di tengah. Ya, dia pakai security, dia pakai anjing kaca untuk pengamanan. Negara juga sama. Negara ini ada karena rakyat punya wilayah, ya, diakui. Setelah itu semua lengkap, secara administrasi ke dunia internasional, dia butuh pagar.
Nah, pagar ini itulah kita. Jadi pagar negara ini yang kita. Makanya hukum militer itu lebih berat pada disiplin. Kalau ada prajurit kita ini bermain-main dengan perempuan, atau perempuan dibunuhkan, sanksi berat. Dalam kasusnya adalah itu pelanggaran berat. Nanti contohnya. Jadi nggak ada besarnya kalau hukum nggak ada. Tapi bukan berarti dengan itu kalian bisa coba asal juga. Karena semua harus ada hasil hukum atau hasil pemeriksaan kesehatan. Nah, tentara ini asalnya dari rakyat. Ya, namanya itu TKR, baru dari ABRI, TNI. TKR Tentara Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat. TKR Badan Keamanan Rakyat. ABRI itu masih gabung sama kepolisian atau senjata. Sampai sekarang kembali ke asalnya TNI. Itu banyak ya, banyak rangka sejarahnya itu. Kalau kita pas, kita teori langsung selesai. Akan langsung saya buka. Jadi, maka dari itu kalian sebagai mahasiswa jangan merasa terpisahkan oleh tentara kalian. Jelas ini ya? Ya, jangan merasa terpisahkan. Kalian harus merasa satu. Apa perlu adakan silaturahmi. Ya, silaturahmi. Ini kan sudah dimulai nih kan seperti ya. Al Muslim ini kalau saya monitor udah 3 tahun ya. Nah, kurang lebih lah. Kurang lebih 3 tahun sudah ada hubungan dengan batalion. Dan mudah-mudahan ke depan akan lebih erat lagi. Saya aja mau kuliah lagi katanya. Saya mau kuliah lagi. Jadi Al Muslim ini. Ya. Jadi saya ngomong dengan Pak Dekan, kamu butuh informasi yang Senin besok. Kalau kuliahnya mau kuliah apa nanti Pak? Nah, jadi itu. Saya tak bisa kuliah. Saya sempat kuliah lagi. Jadi kalian Pak. Nanti saya minta hubungan silaturahmi kalian dengan pelatih ilmu yang tadi tetap dijaga. Tapi harus bisa kalian bedakan mana yang udah punya istri, mana yang bukan. Nah, jangan pula yang udah punya istri kalian. Wah, ini contohnya nih. Pak Rigan kita berdiri jadi ya kan, suara keras. Atau Pak Toger udah putih, ganteng ya. Nah, tapi kan ya jangan. Ya maksudnya jangan berlebihan. Jadi yang baca hati silahkan. Kalau buat ya ada batasnya lah. Jangan ya. Jangan jadi wanita merusak rumah tangga. Oh, nggak boleh. Ya tidak boleh. Jadi tidak, selain tentara sebagai pagar negara ini ada namanya balacan. Ya, balacan itu aturan hukum pertahanan keamanan negara diambilkan dari kalian juga. Kalau di luar negeri itu ada namanya wajib militer. Ya, Indonesia belum. Kemarin hampir. Cuma untuk realisasinya mungkin kaitan ke biaya. Kalau di luar negeri, 2 mil. Jadi semua sipil, semua masyarakat, semua rakyat, umur sekian, 2 mil kan. Wajib militer kan. Nanti ujiannya dia dikirim ke Irak, dikirim ke Libanon, dikirim ke kanan. Setelah itu dia bisa kembali ke masyarakat. Nah, Indonesia belum. Sampai hari ini belum realisasi. Terus ini ya. Nah, jadi itu wawasan kita. Nah, kita lihat sana dulu masalah wawasan tentaranya. Ini panjang ya. Nanti waktu dikali waktu. Kenapa? Masih banyak juga sudah ditunggu ya. Masuk dari luar, dari luar apa? Ini harus kalian sana lagi. Cuman kalau ke depan Pak Denny ya, kalau kita ada perlu istilahnya koordinasi apapun, sampai yang lain yang nggak bisa mahasiswa kemari, kita yang sana kurang saja nggak apa-apa. Intinya selagi kita bisa bantu, pasti kita bantu.
Kalian sudah tahu yang ini, silahkan kamu jadikan taman ilmu kalian. Jelas ya? Jelas ya? Ya malu-malu jawabnya. Saya sampaikan, tidak semua mahasiswa atau pelajar yang masuk kemari. Kalian termasuk orang beruntung. Kamu gak percaya kalau kamu tanya ke depan atau pernah dia masuk ke kompleks militer atau apa? Umumnya belum ya tadi ya. Umumnya belum. Nah, kalian bersyukur dibawa kemari, dia dikenalkan untuk setara. Jadi seperti ini. Kamu kalau mau jadi calon setara, kamu lihat dia tinggal dia datang. Waktu datang hadir, tinggal semua. Maka berpikirnya sekali untuk mesin. Jelas ya? Ya. Tapi untuk mesin tapi kamu tinggal, wah kacau. Bisa terima ya? Bisa? Ya. Yang terkait dengan yang seperti siapa di pelatihnya? Apa kabar ya? Bisa pelatihnya? Takmal. Ini Pak Pejal. Kalian kesempatan nih benar-benar pelatihmu, ada responnya, ada waktu. Izin pelatih, saya mau ini. Nah, ini izin. Jadi gini, kalian kan mahasiswa, kelasku udah di atas karena SM. Tolong, saya sampai tadi, kita boleh berada di kampung, tapi tidak boleh kampung. Saya udah di Gempang pernah. Gempang, bilang tebak udah, Gempang Allah udah. Tapi kalau tidak tahu tempat-tempatnya. Saya kalau orang kampung, dia etika berbicara nggak ada. Apalagi anak muda ini. Umumnya ini ya, kalau kita ngomong dia langsung. Nah, kalian sudah sebagai mahasiswa, coba bilang, kalau karena lagi CMI atau komunikasi, ya. Contoh gini, kamu berbicara sama seniormu, namanya Boni, Bang Boni, namanya Boni ya. Kira-kira kamu panggil Boni, besok kita apa? Atau gimana kita? Cara ngomong, kamu? Nah, gimana? Tapi kalau sama aku saja nggak salah. Jadi gini, ya, saya kasih ini. Kamu menanyakan sesuatu pada dosen misalkan, ya, pada dosen atau seniormu, coba kamu membiasakan dengan kata-kata izin. Dengan kata-katamu yang enak didengar, kamu izin menanyakan persoalan, silap-silap dikasih jawaban lagi sama dosen. Karena enak bahasa mendengar. Izin Pak, saya mata kuliah ini udah ketinggalan Pak. Izin dulu nih Pak, kira-kira apa Pak bisa kita Pak? Bagus sekali, enak nih bahasa. Udah ada ini aja. Kamu besok rumah saya, bawa kamu calon pulang, selesai. Bisa nggak kira-kira gitu ya? Nah, tapi kalau kamu bahasanya nggak enak, Pak. Dan apa ini bahasa daerah nih? Ya kan, bahasa daerah kita bisa dapat. Pak, saya belum selesai nih. Gimana kira-kira Pak? Kapan nih bisa selesai? Nah, kamu sulit, betul nggak? Jadi sikap, penampilan, cara berbicara, coba kamu tadi udah belajar sama pelatih ya, cara menjawab, dan bertanya, ya ada pertanyaan, nggak apa-apa kamu di kampus, kan ada rekanmu yang nggak pernah ada nggak? Ada apa nih? Yang lebih dia ada? Jadi mereka ada ya? Kampus. Waktu saya santari di batalion, siapa ada pertanyaan? Kata dosen yang tidak ikut kemari. Kamu siap, izin. Wah, jangan kamu dari dulu. Siap, izin. Yaudah. Kamu suka apa? Mahasiswa, fakultas, kamu jurusan. Jurusan ajaran jaga. Izin bertanya. Dosen dulu langsung tinggalin kelas dulu. Ayah dia. Nah, ya.
anak saya saat ini anak yang cewek ini mau ikut sekolah di belakang itu saja deh adik saya apa dan artinya pasti bingung belum dilatih udah tahu namamu siapa? Siap, Paras dari asal siap asrama batalion 1 Juli kilometer 7 buatnya anak nih 2 santas lagi lah lulus gitu kan. Nah kalau juga sama sikapmu, penampilanmu, semangatmu walaupun kita agak bodoh-bodoh dikit kalau kita semangat orang jawab masalah jadi benar ngerti maksudnya tapi udah jawabannya salah lemah-lemas gak ada etika ya terakhir kita gemes dulu pak dosennya gemes di ini mau gemes sampai nah gitu mampu gak berani gak kira-kira seperti itu bisa gak kira-kira merubah kepribadian selama ini dengan yang sudah kalian terima 1 hari di sini untuk diterapkan di kampus bisa gak? Ya. Saya tanya kalau seandainya resimen mahasiswa diaktifkan siapa berikutnya? Ada yang ini? Menua Jangan aktif itu. Gak tahu ya? Belum diaktifkan, tidak pernah tidak aktif sekarang. Kalian belum kenal menua? Resimen mahasiswa belum tahu? Waduh, kalau kalian tahu, saya yakin yang cewek yang menua tuh yang laki-lakinya ke saya tidak bisa tidur kan malam. Ya, kamu laki-laki tuh jadi menua ganteng. Gak tahu kamu menua? Aku itu kamu. Belum pernah lihat? Belum pernah lihat? Seumur hidupmu? Sedih pada film India gitu. Menua itu kegiatan ekstra apa ya? Ekstra betul. Di tingkat mahasiswa adanya. Yang adanya di tingkat mahasiswa. Dia masih pasukan baret ungu. Ya dia punya baret warnanya ungu. Itulah menua. Bukan menua tak. Resimen mahasiswa. Bajunya hijau. Kayak baju polisi militer. Bajunya ungu. Lambangnya silang. Apa dia? Silang. Pena. Pulpen dengan 2 ayam ya? Bayang. Nah. Ini tulisannya menua. Gagah. Tapi yang belum lihat ya? Ada nggak di kampusnya? Non aktif pak. Berapa orang? Terakhir 4 orang. Nah gini deh, yang pasti coba temukan sama saya nanti. Biar saya gosok lagi pantatnya, biar panas. Ya kan? Laki-laki atau perempuan? Laki. Laki pak. Namanya laki-laki. Nah, saya tadi udah sempat ngomong sama Pak Denny. Beliau kan sebagai ya salah satu dosen senior lah itu bilangnya Pak ya. Sama udah ngomong sama dekan. Nilai jual lah ini istilahnya Pak Denny ini. Nilai jual universitas kalian itu salah satunya ekstra itu. Nilai ekstrakurikuler menua yang aktif, mapala yang aktif, apa lagi Pak? Banyak sanggar seni. Nah, sanggar seni atau bela diri atau semua. olahraga. Tapi yang paling nampak secara umum salah satu menua. Ya, kalau tenis meja nggak nampak, nggak kelihatan ya. Tapi kalau menua, setiap ada acara dia bisa aktif, betul aktif ya. Atau lalu lintas, atau keamanan, ya, penertiban, ya kan? Nah, kamu yang cowok-cowok, kalau bisa dapat acara, kamu semua. Jelas, jadi ketinggalan. Nah, itu enggak. Kalau memang jadi bahaya, nanti berkelahi ditarik jengkelmu. Ya kan? Kamu udah sakitan kamu. Bisa terima ya? Termasuk cewek. Perempuan bisa juga. Nanti kamu mana tahu minat mau jadi polwan, ya kan? Atau mungkin PP yang cewek, benar nggak? Ada kan? Oke, kita hebat. Sekarang lebih banyak perempuan itu yang golongan 3. Kira-kira mungkin itu golongan 3.
kalian mulai belajar mengajar, belajar mandiri di kampus, ada ekstra kalian juga. Supaya kalian berpikirnya maju. Memang capek, tapi karena capek itu harus sukses. Kalau mau tidak capek ya nggak sukses. Jelas ini ya? Siapa yang kampungnya di sini yang mana? Kabupaten Pidi ada nggak? Pidi? Enggak ini. Serta ada nggak? Kecamatan di mana kecamatan? Hah? Kecamatan Jamka. Kamu bisa balik? Bisa hitam? Jangan terlantar. Kamu yang pakai pink? Boleh? Boleh? 3 orang saya tanya, tapi jauh, kalian belum berhasil. Belum berhasil, Robert. 3 orang saya tanya, 3 yang jauh seperti orang kampung. Belum nampak, gregetnya itu belum kelihatan. Saya ulang lagi. Kamu dari mana? Kamu? Hah? Kamu? Iya, ragu-ragu. Ini ada siapa yang ragu-ragu kan? Jangan malu. Jangan malu untuk mereformasi diri. Jelas ini? Jelas? Ya, saya ulangi lagi. Jangan malu untuk mereformasi diri. Walaupun itu kamu tentara, memang saya sudah pernah bilang. Harapan dari kampus kita ini, kita memang harus menuju pribadi kita reformasi. Harus berani kamu. Apakah saya bisa tersesat di bapak itu? Saya lari siang, ketawa sama lektur saya. Belum terus. Mau ngapain jadi perwira ya? Ece. Ya saya bilang, mana mungkin berat jadi perwira itu? Bagi saya nggak ada yang berat. Yang penting syarat ini. Cuma Ece. Ya tadi berat. Betul. Waktu kalian tidak akan bisa jadi tentara atau polisi, tapi itu ada dasar. Berhati itu harus disiplin, harus berani. Ya, jangan misalkan yang membiasakan, jangan membenarkan yang biasa, tapi membiasakan yang Ya, sampai di sini. Ada pertanyaan untuk saran? Kelompok ini ada pertanyaan? Ada nggak? Ada? Kalau tidak ada, saya minta kehadiran kebatalan kami ini punya makna khusus untuk kalian. Bisa ini ya? Ada hasil yang akan kalian bawa ke kampus. Oh nanti kurang tak? Kasih tahu saya. Ya. Kalau kurang kasih tahu. Nanti biar kita proses lagi. Yang kami siap bantu. Yang saya langsung pribadi pun bisa lapor Daniel. Ini kemudian saya merasa kalau apa ini? Ya saya nanti akan jadi saya sama tadi jabatan saya bakal ini perwira logistik dengan komandan kompi bantuan. Jadi alhamdulillah sampai hari ini 2 jabatan masih saya pegang. Karena pengganti saya belum datang, yang saya gantikan sudah tidak ada. Makanya dua-dua jalan pun dan harus bisa. Jelas ya? Ya. Yang paling terakhir, apabila kalian bertemu dengan kita, dengan saya, di luar, silakan ditegur. Mana tahu saya lupa. Benar ini. Karena nggak bisa kalau ada salah pulang. Paling 1, 2, 3 orang yang bisa hafal. Kalian tegur saya, ya, ini ya. Kamu bisa lah saya kamu gitu. Ya. Karena kamu jangan ragu-ragu untuk menegur. Apalagi kalau kamu sedang ditangkap polisi. Nah, gitu kan. Ditangkap polisi. Dan saya, Pak. Kenapa? Saya harus muslim, Pak. Nah, minimal bisa saya bilang, tidak Bang. Tapi polisinya adiknya. Nah, jelas ini ya? Iya. Kalau suara saya masih dengar mau kirim. Kalau kirim mau aman, gitu kan. Tapi kalau kirim mau aman ya nggak terdengar. Ya. Jadi kalau kalian ketemu dengan kita, dengan bantu-bantu yang tadi, silakan tegur saya. Silakan, jangan komunikasi. Kalau mau main, asrama silakan, ya Pak. Silakan, ya.
Rumah Imam juga tidak mendukung gerakan itu. Hanya aja mengobrol yang saya masyarakat tidak mendukung konspirasi tidak sana bulan-bulan 10 orang. Nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian saya serahkan kembali ke Pak Denny. Jangan Pak Denny. Agak Pak Denny, Pak. Pak Denny, jabatan Pak Prodi. Pak Prodi agak lupa agak Pak. Nah, ya. Ketua BEM, ini deh. Tadi kita mulai kegiatan jam setengah 10. Setengah 10. Sekarang 15. Berapa jam, Pak? Jam. Ya, waktu yang singkat ini saya minta kita bisa menjadi hubungan keluarga yang baik. Ya. Kita melalui Kak Prodi, Pak Denny, saya kembalikan adik-adik saya kepada harapannya mereka ini bisa melaksanakan yang atau menerapkan yang mereka terima tadi. Bisa ya? Yakin? Yel. Coba yel dulu satu. Coba satu orang. Jadi lihat sama Kak Prodi. Mata. Ini ada dulu. Nah, coba ini dulu. Tunggu gantian ini terus ya. Yuk, mainkan yel. Siap. Bang. Ajar bang. Bang. Sudah langsung sekali. Bang. Selamat sore. Selamat sore. Are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Adakah Al-Muslim di hatimu? Ada. Adakah Al-Muslim di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Kita berangkat! Kita berangkat! Maju! Kawan! Gombala gombala Kami datang ke sini dengan semangat tinggi, belajar berlatih dengan hati gembira. Mana matamu? Mana gigimu? Mana mulutmu? Tertawa! Lupa ingatan ya. Grup. Mengejar kanan. Grup. Udah langsung aja, langsung aja. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Unjuk gigi. Tertawa. Maju.
Maju. Tidak berangkat. Udah. Lupa ingatan. Macan ya. Macan. BPU. Jadi saya simpulkan rasa malumu masih terlalu besar. Ada hal kalau momen seperti ini itu larinya ke masalah ini rasa percaya diri itu. Ya, itu dihilangkan. Kalau kalian mau maju dari 3 kelompok hanya satu yang berani tampil. Ya, padahal yel-yel itu penyemangat. Apapun al-muslim nanti ada yel-yel khusus soal muslim, tiap jurusan ada. Wah, kalau ada acara-acara yang ngaji kita perlu ngaji, ya kan? Tapi untuk penyemangat di lapangan itu juga perlu. Jelas ya? Ya. Ingat. Oke, Bang. Ya, terima kasih Pak. Ya, kita on time. Ya, nggak boleh kita ini molor, jam karet. Ya, ini target saya matang dari jemur. Ya, silakan. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ya, kita kembalikan mahasiswa ke kampus. Ya. Oke ya, kalian semua ya. Ya, Pak. Ya. Oke. Selesai ya hari ini. Jadi harapannya besok tidak ada perubahan kita yang sudah diberikan sini. Ya, ikutin semua kegiatan kampus. Oke, silakan masuk ke mobil yang kembali. Boleh. Nanti silakan. Kalau mau itu besok beli nama.